Halo guys, akhirnya paket Redmi Note 14 saya udah sampai. Ini saya beli di Shopee ya, dan dapat harga 2.100.000-an. Jadi saya dapat potongan harga sekitar 300.000 guys. Lumayan lah. Dan kotaknya seperti ini. Di depan ada tulisan 108 megapiksel AI kamera. Lalu di sebelah kanan ada Redmi Note 14. Di sisi atasnya kosong, dan di bawah juga kosong. Kalau di sebelah kiri udah HyperOS, tapi semoga aja bisa di-downgrade ke MIUI ya. Ya, walaupun custom ROM. Dan ini saya dapat yang Midnight Black atau warna hitam guys. Dengan varian terendah yaitu 8/128 GB. Oke, sekarang langsung aja kita buka kotaknya guys. Pertama seperti biasa kita dapat ucapan terima kasih. Lalu ada colokan SIM tray yang bentuknya masih sama yaitu bulat kayak gini. Dan yang ketiga ada buku petunjuk guys, yang kayaknya jarang pernah dibaca sama kita ya. Kemudian juga dapat softcase warna hitam kayak gini. Ini mending lah daripada yang warna bening lama-lama jadi kuning. Dan inilah unitnya Redmi Note 14 Midnight Black. Selanjutnya kita dapat USB kabel Type-C. Dan tentu saja masih dikasih charger ya guys, yang masih sama dengan 33 watt fast chargingnya. Oke, di dalam kotaknya itu aja nggak ada apa-apa lagi. Jadi sekarang langsung aja kita review HP-nya guys. Di bagian depan ada layar 6,67 inch yang juga udah pakai AMOLED. Lalu di atasnya ada kamera selfie 20 megapiksel. Lalu di bagian belakang ada kamera utama 108 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan satu lagi kamera 2 megapiksel untuk sensor kedalaman. Dan untuk kamera ultrawide-nya udah nggak ada ya guys, nggak masalah sih buat saya yang jarang pakai kamera ultrawide ini. Kalau di sebelah atas ada lubang jack audio, speaker kedua yang juga dipakai buat speaker telepon, tentu saja masih ada infrared, dan juga ada lubang mic kedua guys. Lalu di bagian bawah ada speaker utama, lubang USB charger yang udah Type-C, lubang mic utama, dan ini SIM tray-nya juga udah pindah ke bawah guys. Jadi di sebelah kanannya kosong ya. Kemudian di sebelah kiri ada tombol volume atas bawah, dan di bawahnya ada tombol power. Kalau untuk fingerprint-nya udah pindah ke depan layar ya guys. Oke, sekarang langsung aja kita nyalakan HP-nya. Oke, tadi udah saya setting-setting, dan seperti inilah tampilan awal dari home screen Redmi Note 14 guys. Awal lihatnya di sini saya langsung autofocus sama wallpaper bawaannya ya, seperti rada-rada terinspirasi dari iPhone. Lalu untuk blodernya di sini juga lumayan banyak guys, bahkan ada 2 folder sekaligus yang numpuk banyak aplikasi. Kalau untuk control centernya ini udah mode yang terbaru ya, bahkan hanya ada mode terbaru saja. Settingan untuk kembali ke mode lama udah nggak ada guys, padahal saya lebih suka yang mode lama, biar bisa mantau penggunaan datanya. Oh iya, kita coba dulu casing bawaannya gimana kalau dipasang di HP ini. Dan ternyata lumayan cocok dan bagus, digenggam juga enak dan nggak bikin panas guys. Oke lanjut, sekarang kita akan cek sistemnya. Kita pergi ke setting dan masuk ke tentang ponsel. Nah ini dia, HP ini udah langsung menggunakan HyperOS dengan versi 1.0.1 yang menurut saya sayang sekali ya, padahal saya masih ingin merasakan downgrade dari HyperOS ke MIUI di HP ini. Ya semoga aja nanti ada custom ROM MIUI untuk Redmi Note 14, kita tunggu aja. Kemudian untuk versi Android-nya udah pakai Android 14, bahkan ada jaminan upgrade sampai 6 tahun ke depan. Mantap banget nggak tuh? Selanjutnya kita akan cek tampilannya guys. Jadi HP ini udah menggunakan layar AMOLED dengan dukungan refresh rate atau rasio menyegarkan layar sampai 120 Hz. Tapi entah kenapa kalau kita masuk ke YouTube, FPS-nya jadi drop dan bahkan mentok di 60 FPS saja. Padahal kalau kita masuk ke sosmed video yang lain seperti TikTok atau Instagram,
Rasio layarnya masih bertahan dan stabil di atas 110 fps. Dan kecerahan layarnya ini juga mengalami penurunan atau downgrade guys. Yang dimana kalau kita atur brightness-nya sampai penuh dan kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, Redmi Note 14 ini masih kalah sama Redmi Note 10. Dan satu lagi yang mengalami downgrade adalah bezelnya yang lebih tebal. Tapi kalau warna dan kontrasnya masih bagus lah, masih enak dan nyaman kalau buat nonton film atau video landscape maupun portrait. Kemudian untuk audionya juga udah double speaker, posisinya di atas dan di bawah. Oke lanjut, sekarang kita akan cek kameranya. Untuk kameranya di sini ada upgrade sekaligus downgrade ya. Untuk upgrade-nya yaitu udah nggak ada kamera ultrawide di HP ini. Kemudian untuk upgrade-nya yaitu kualitas perekaman video yang lebih baik daripada 3 generasi sebelumnya, yaitu Redmi Note 11, Note 12, dan juga Note 13. Tapi kalau Note 10 jangan ditanya, kamera terbaik dari seri Note sepanjang masa, yang akhirnya diteruskan oleh Redmi Note 14 ini. Dan fitur-fiturnya juga nggak kalah banyak guys. Selain ada mode Pro atau manual yang masih bertahan, kita juga ketambahan fitur baru yaitu dual kamera depan belakang yang bisa merekam secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita akan cek performanya guys. Redmi Note 14 ini sekarang dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultra dan dukungan GPU Mali G57. Kemudian untuk tes AnTuTu-nya kita dapat skor di angka 413 ribuan. Dan kalau kita buat main game MLBB, kita dapat settingan di frame rate dan grafis tinggi aja. Dan dapat FPS di angka rata-rata 60 fps. Oke guys, jadi kesimpulannya HP ini ada downgrade sekaligus upgrade. Untuk downgrade-nya yaitu bezel yang lebih tebal, kamera ultrawide yang udah hilang, dan kecerahan layarnya yang berkurang. Kalau untuk upgrade-nya kita dapat performa yang lebih tinggi sekaligus hasil foto dan perekaman video yang lebih baik. Jadi menurut saya downgrade-nya nggak terlalu berpengaruh, tapi untuk upgrade-nya sangat-sangat perlu.